Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin Budiman Sujatmiko mengatakan akan ada perombakan penerima bantuan sosial. Nantinya bantuan sosial hanya akan diperuntukkan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Budiman juga menampik kabar soal BP Taskin yang akan meniadakan program bansos, hanya kriteria penerimanya saja berubah. BP Taskin tidak meniadakan bansos, tapi alokasinya nanti bukan lagi bentuk bansos. Kami dalam rencana induk mengatakan bansos hanya untuk lansia, difabel, ODGJ. Kata Budiman di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada hari Jumat 11 September 2024. Kalau bansos dicabut dari keluarga miskin produktif, bagaimana mereka bertahan sebelum ada kerja? Apa jaminan program 9 sektor benar-benar menyerap rakyat miskin, bukan hanya korporasi besar? Dan bagaimana rakyat kecil bisa ikut mengawasi rencana induk agar sesuai kebutuhan nyata? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Dr. Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Andi. Menurut Anda, Dr. Rian, jika bansos ke depan hanya fokus pada yang tadi telah disebutkan kriterianya lansia, difabel, dan ODGJ, bagaimana nasib jutaan keluarga miskin yang masih produktif tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan karena minim lapangan kerja dan mahalnya biaya hidup sehari-hari, dokter? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Kang Andi, kita harus lihat dulu sebenarnya jumlah orang yang layak untuk mendapatkan eh, bantuan sosial itu sebenarnya berapa sih? Itu poin pertama. Karena kita masih ingat ya kemarin ada polemik terkait dengan perbedaan data yang dilakukan oleh BPS ya dan oleh Bank Dunia. Saya ingin sampaikan ini untuk memberikan background agar kemudian apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi melalui Badan Percepatan Penghilangan Kemiskinan tadi itu bisa kita pahami. Jadi yang pertama bahwa datanya itu menunjukkan bahwa BPS itu menggunakan standar nasional yang apa namanya disesuaikan kondisi Indonesia. Besarnya itu yang dianggap orang miskin nih gitu ya. Jadi 595.384 rupiah per bulan gitu. Itu pada September 2024. Sementara BPS itu menggunakan pendapatan apa standar global begitu ya, pendapatan menengah ke atas itu yaitu 6,85 US dollar eh, per hari ya. Jadi per harinya itu 6,85 US dollar. Itu kira-kira kalau kali 16.000 mungkin lebih lah dari sekitar 100.000 lah gitu ya. Jadi kalau orang miskin itu ya 3 juta itu eh, apa namanya sebulan gitu kira-kira. Itu per data April 2025. Nah, yang menarik itu adalah hasil ketika metodenya tadi itu berbeda. Ya, BPS itu apa namanya menyampaikan bahwa sekarang ini kalau dihitung itu ada 8,57% ya atau sekitar 24 juta jiwa per September 2024 gitu ya. Itu apa dalam keadaan miskin gitu ya yang kemudian nanti dilaporkan turun 8,47. Tadi 857, sekarang 847 pada Maret 2025. Jadi kira-kira yang miskin di Indonesia ini Kang Anggi kira-kira kalau menurut standarnya BPS itu ya itu sekitar 24 juta katakanlah begitu. Nah, yang menarik kalau angka Bank Dunia tadi itu kita itu terapkan itu ternyata lebih dari 60,3% gitu atau 171,8 juta ya jiwa itu per tahun 2024 gitu ya. Jadi maksud saya begini, konteksnya adalah bahwa kalau kemudian kita bicara angka orang miskin itu pertanyaannya standar mana sebenarnya yang kemudian harusnya digunakan. Ini poin keduanya gitu ya. Karena kalau digunakan apa data BPS tadi ternyata yang miskin itu hanya 24 juta gitu kan. Sementara yang apa namanya dari Bank Dunia itu angkanya ya lebih dari apa namanya 171 juta. Maksud saya, poin ketiganya nanti adalah apakah yang kemudian benar-benar berhak mendapatkan bansos sesuai dengan ketentuan undang-undang gitu ya.
itu memang hanya untuk orang-orang yang tadi dilimitasi tadi, ada ODGJ, ada kemudian lansia, kemudian ada apa namanya, orang-orang yang apa tadi satu lagi difabel gitu ya saja gitu kan. Sementara jumlah yang membutuhkan itu kalau berdasarkan data dari kedua belah pihak tadi BPS maupun apa namanya Bank Dunia itu sangat-sangat besar begitu. Sehingga dari sini maka apa namanya saya melihat bahwa rencana tersebut justru problematik gitu ya. Problematiknya adalah karena tidak didasarkan kepada fakta yang sesungguhnya terlepas daripada kemudian fakta yang kemudian nanti digunakan itu standarnya mana BPS maupun apa namanya Bank Dunia. Itu saya kira poin sementara Kang Anggi. Ya. Lantas program industrialisasi dengan 9 sektor yang dijanjikan memang terdengar besar, tetapi bagaimana menurut Anda, Pak Dokter, jaminan bahwa rakyat miskin benar-benar bisa masuk dan berdaya di sektor tersebut, bukan justru terpinggirkan oleh modal besar dan tenaga kerja baik terampil maupun tidak terampil yang dari luar negeri, Pak Dokter? Ya, kalau kita lihat sumber kemiskinan di Indonesia itu, ya, itu sebenarnya dominannya bukan faktor kultural, tapi faktor struktural. Apa yang dimaksud faktor struktural itu, misalnya tentang kebijakan, gitu ya, tentang kemudian berbagai tadi apa namanya stimulus, misalnya seperti yang tadi disampaikan 9 sektor tadi itu, sementara faktor yang terkait dengan faktor kultural itu lebih kepada faktor-faktor individu, misalnya tadi apakah karena secara umum misalnya malas bekerja atau mengalami keterbatasan tadi itu. Nah, sebenarnya dominan yang kemudian menjadi fakta kemiskinan di kita itu adalah karena faktor struktural, Kang Andi. Jadi artinya apa? Kalau kemudian tadi janji tadi itu direalisasikan, sebenarnya tetap saja kemudian faktornya itu nanti apakah berani pemerintah melakukan terobosan faktor-faktor struktural yang sebenarnya itu tidak hanya kemudian terbatas pada 9 sektor tadi, tetapi bagaimana pengelolaan ya sumber daya apa namanya kita ya terutama sumber daya alam yang begitu melimpah yang saat ini sebenarnya justru malah membuat kita menjadi miskin di negeri kita sendiri. Kenapa? Karena kemudian diserahkan kepada segelintir orang sehingga kita mendapatkan data misalnya bagaimana kemudian 1% ya sekali lagi 1% orang di negeri kita ya yang kita cintai ini itu menguasai aset 49%. Sekali lagi 1% orang di kita yang terkaya itu kemudian menguasai 49 apa namanya persen daripada aset nasional. Artinya apa? Artinya kalau kemudian ada orang miskin, misalnya saya ambil contoh ya di Papua gitu ya, ada beberapa daerah misalnya yang sebenarnya mereka memiliki kekayaan yang luar biasa karena ada di situ tambang apa namanya tembaga, emas dan seterusnya. Tapi karena kemudian diserahkan kepada apa swasta yang jumlahnya segelintir yaitu Freeport begitu ya. Kemudian akhirnya di sana masyarakat mengalami eh, apa namanya kemiskinan bahkan kelaparan gitu Kang Ayi. Bahkan apa terobosan pemerintah misalnya tentang food state ya upaya untuk membuat apa katakanlah lahan untuk meningkatkan rencana swasembada pangan pun itu malah mengalami banyak kegagalan begitu. Artinya apa? Saya ingin katakan bahwa kalau program 9 tadi sektor itu apa kategorinya adalah sektor struktural, pertanyaannya berani nggak kemudian pemerintah melakukan terobosan yang lebih mendasar dari hanya sekedar tadi bagi-bagi bansos begitu ya, yang tadi itu juga masih problematik karena terkait dengan ada upaya limitasi tadi pembatasan, sementara pada sisi yang lain ekonomi kita justru menjadi miskin ya karena kemudian dikuasai oleh segelintir orang dan itu terkait dengan keberanian pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan sehingga persoalan kemiskinan ini tidak boleh hanya dipandang sekedar bansosnya saja tetapi juga kemudian adanya tadi terobosan kebijakan terutama ekonomi terkait juga dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang apa termasuk dalamnya tambang sehingga itu akan memberikan kesejahteraan kepada keseluruhan secara kolektif. Itu saya kira, Kang Anggi. Dan menurut Anda, Pak Dokter, apakah rencana induk pengentasan kemiskinan periode 2025 hingga 2029 yang disebut melibatkan berbagai kementerian belum menjawab problem rakyat, Bung? Dan apakah ini hanya sekedar program dari atas ke bawah yang
jauh dari kebutuhan real masyarakat. Ya, mengingat tadi Anda katakan ini parameternya yang mana Bank Dunia atau Mm. KBPS itu kan jaraknya jauh sekali gitu, Bung. Ya, kalau kita merujuk kepada fakta pertama tadi tentang fakta kemiskinan, begitu ya, orang-orang miskin, begitu ya. Kemudian yang kedua, sumber atau faktor penyebab kemiskinan yang sifatnya tadi struktural, maka dalam konteks jangka pendek ini semuanya itu akan tergantung. Maksudnya jangka pendek ini artinya 5 tahun ke depan ini, 2025 ke 2029, apakah ada terobosan ke hal-hal yang tadi saya katakan atau tidak, yaitu yang sifatnya struktural, ya. Jadi bukan hanya sekedar nanti misalnya menciptakan lapangan kerja, tapi kemudian tingkat yang diserap juga tidak jelas, misalnya begitu ya. Atau kemudian yang kedua misalnya terkait dengan perpajakan gitu ya, ketika kita misalnya sudah bekerja pun tetap kemudian mendapatkan cengkeraman pajak misalnya begitu kan, bahkan tidak bekerja pun kita juga mendapatkan cengkeraman pajak misalnya begitu. Nah, ini yang menurut saya harusnya kemudian dijawab secara komprehensif, terutama saya ingin katakan karena ini momen tadi reshuffle kabinet kemarin, mestinya kemudian rencana tadi untuk pengentasan kemiskinan itu mestinya juga kemudian tidak hanya menjadi tadi sektor yang sifatnya parsial gitu ya. Artinya kalau kemudian melibatkan semua kementerian, bagaimana bentuknya? Itu pertanyaan dasarnya, karena sekali lagi kerangkanya itu adalah nanti akan bermuara kepada keberanian pemerintah untuk melakukan terobosan dari mana sumber-sumber kekayaan atau pendapatan negara ini kemudian akan didapatkan, sehingga kemudian itu bisa kemudian diberikan kepada masyarakat dengan jumlah yang paling paling optimal begitu, sehingga nanti di situ kita tidak lagi berdebat tentang data, tidak berdebat lagi tentang faktor penyebabnya kemiskinan, tetapi justru kita fokusnya adalah bagaimana kemudian sekarang membuat terobosan kebijakan sehingga kemudian kebijakan itu ya dalam bahasa saya tidak lagi berbasiskan kepada kapitalistik yang memberikan hanya kepada segelintir orang swasta begitu ya, apalagi swasta asing gitu ya, tetapi dikembalikan kepada dalam konsep Islam itu adalah bagaimana kepemilikan umum ya, tambang ya, dengan berbagai variannya, kemudian air, kemudian juga berbagai sumber hutan dan seterusnya, itu benar-benar kembali kepada pengelolaan berdasarkan Islam, yaitu negara yang mengelola ya, dikembalikan kepada rakyat, dan secara keseluruhan masyarakat baik terutama yang mereka masih mengalami kekurangan akan bisa kemudian di cover, dan pada saat yang sama itu juga dikembalikan dalam bentuk berbagai fasilitas publik yang sifatnya kolektif ya, mencakup semua pihak, misalnya seperti pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian juga keamanan, dan juga berbagai hal-hal yang sifatnya primer itu bisa kemudian dijangkau sedemikian sehingga masyarakat secara keseluruhan akan bisa mengalami kesejahteraan, dan lebih dari itu akan juga merasakan keadilan, dan bahkan kemudian dalam konteks Islam ada satu lagi tambahan parameter yang harusnya nanti ditambahkan, yaitu keberkahan di dunia dan akhirat. Saya kira itu, Kang Anggi. Baik, jasa kalau Dokter Yan untuk paparannya pada kabar petang kali ini, semoga ini benar-benar didengar pemerintah karena lagi-lagi ini kemiskinan bukan hanya faktor tadi yang Anda sebutkan, tapi lebih tepatnya ini karena struktural yang sengaja dimiskinkan, apalagi tadi polemik dengan data miskin itu pun juga parameternya jadi bias gitu ya, Ya, Dokter Yan, dan sekali lagi memang ini solusinya bukan hanya sekedar reshuffle gitu ya, Bung Rian, ataupun ya. solusi-solusi bombastis diguyur 200 triliun, tapi tadi hanya yang Anda katakan menguntungkan hanya sebagian pihak. Jasa kalau sekali lagi dokternya untuk Terima paparannya kasih. pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.